Arjun baru ingin menyalakan rokok, tiba-tiba korek apinya direbut. Mereka adalah preman di area ini, tapi Arjun juga kuat. Korek api tidak nyala. Bagaimana bisa menyala? Karena leher Kiaan ditahan oleh Arjun. Bos preman Amir masih menunggu. Orang di jalan melihat mereka. Amir tidak tahan, karena rokoknya belum terbakar. Tak peduli sekuat apa, jaraknya masih 0,001. Arjun terlihat santai. Yang tersiksa adalah Kiaan. Lehernya ditarik, ia terjatuh. Amir kesal melihatnya. Mereka tidak tahan, lalu turun dari mobil. Amir mengambil korek api Arjun, lalu melempar-lempar korek api. Sambil menatap Arjun, menyuruhnya ke sana. Arjun melangkah maju, tapi ia dihadang. Arjun mendorong kedua orang itu, sampai menabrak mobil. Rajas panik. Kembali ke mobil, membaca koran. Orang di sekitar melihat mereka, karena tidak ada yang berani melawan Amir. Amir menatap kesal. Arjun mulai melawan, memukul bawahan Amir, menendang mereka. Satu persatu dihajar, seakan mereka semua bukan lawannya. Hampir semua berhasil dikalahkan, tapi mereka masih berusaha melawan Arjun. Satu persatu datang, tiba-tiba 4 orang bersamaan menyerang Arjun. Arjun didorong mundur, tapi berhasil menahan, lalu menghajar mereka. Satu persatu dipukul. Korek api terlempar ke atas. Arjun menangkapnya, lalu menyalakan api di hadapan Amir. Berbalik badan, pergi. Amir menunjuk, bilang, "Kamu tidak tahu aku siapa?" Belum selesai bicara, Arjun menutup mulutnya, lalu jawab, "Aku tidak peduli kamu siapa. Korek api adalah nyawa aku. Tidak boleh ada yang ambil." Lalu ia pergi. Ia adalah Arjun, seorang dewa perang yang tak terkalahkan. Tapi yang ia hadapi sekarang bukan sembarangan. Ayah Amir adalah bos mafia lokal terbesar, namanya Morey. Kalau ada orang yang pakai sepatu di depannya, ia akan marah. Pria itu kembali pulang. Ia memakai sepatu. Morey yang melihatnya, langsung menahan pria itu, memaksanya jalan di kaca. Ayah pria memohon untuk melepaskan putranya. Putranya baru saja kembali, tidak tahu peraturan ini. Siapa dia? Selama kamu melawannya, kamu tidak akan dilepaskan. Ia melukai kaki pria itu. Saat pulang, ia melihat putranya terluka, lalu bertanya, siapa yang memukulnya? Rajas jawab, pria itu bukan dari desa ini, hanya mampir di sini. Ia satu orang memukul puluhan bawahan. Mendengar ini, Morey marah. Ia meminta bawahannya pergi bunuh Arjun. Morey tiba-tiba melihat seorang pria memakai sendal di hadapannya. Morey menghampirinya. Dengan kesal berjalan, memintanya lepas sendal, tapi pria itu menentangnya, dan bilang, "Kamu bilang tidak ada yang bisa melawanmu. Sekarang putramu dipukul, jadi orang di desa ini tidak takut denganmu. Pria itu punya kemampuan, tapi kamu tidak." Ia menjawab kesal dengan pria itu. Ia bersumpah akan mencari Arjun, membalas dendam. Arjun berada di dalam kereta. Seketika di sana ada wanita cantik, memakai gaun merah, lari di lapangan, seperti peri turun ke bumi. I love you. Kata ini menyentuh hati Arjun. Tidak pernah merasakan ini. Ia jatuh cinta dengannya. Tiba-tiba, melihat itu, hati Arjun sakit. Wanita itu berkata lagi, Please love me. I will die for you. hati Arjun berbunga-bunga. Ia ingin bersama wanita itu, tapi ia tidak tahu temannya sedang merekam video. Mereka hanya bermain-main, tapi Arjun sudah melompat dari kereta. Melihat wanita itu pergi, Arjun mengejarnya. Wanita berpakaian baju India menarik perhatian Arjun. Ia merasakan jatuh cinta padanya, bersumpah akan mencari wanita itu, datang ke sekolah, mengungkapkan cinta. Nama wanita itu Anjani. Ia bilang ini salah paham, itu hanya rekaman video. Tapi Arjun anggap serius. Ia mulai berjuang, menguntit Anjani.
学到最贵，只要香榭的落叶，营造浪漫的约会，不害怕搞砸一切，拥有你就拥有全世界。亲爱的，爱上你，从那天起，甜蜜的痕迹。亲爱的，别任性，你的眼睛在说我愿意。Melihat perjuangan Arjun, Anjani perlahan mulai menyukainya. Tapi Anjani tidak bilang. Hari itu, Arjun bilang, kalau tidak suka, ia selamanya tidak akan mengganggunya. Aku akan menunggumu berbalik badan. Kalau menoleh, berarti kamu mencintaiku. Kalau tidak, kamu tidak mencintaiku. Anjani kesal dan pergi. Hatinya sudah tahu jawabannya. Ia sudah mencintai pria ini. Di saat ini, geng mafia datang, memukul Arjun. Di saat yang sama, ada kelompok lain, bernama Adri, menarik paksa Anjani. Arjun dipukul pingsan. Anjani dibawa oleh Adri. Arjun berhasil ditangkap. Morey yang dengar itu, langsung senang. Mereka ingin makan. Masuk ke restoran. Rajas baru mau turun. Ia diminta untuk menjaga Arjun. Rajas takut, karena Arjun sangat hebat. Ia punya firasat buruk. Arjun tersadar. Rajas kaget. Ia memohon jangan pukul dia. Ia akan memberitahu kabar baik. Ia bilang saat Arjun ditangkap. Anjani diam-diam menoleh. Dengar ini, Arjun sangat senang. Bahkan sudah pikir nama anak mereka. Salah satu bawahan Morey ditendang. Semua barang di sana rusak. Dewa Perang mulai beraksi. Di tengah kebahagiaannya, ia mencari Anjani. Morey bawa pisau. Sudah bersiap. Bawahannya dihajar. Ia panik, karena dirinya tidak akan ditakuti lagi. Pria itu memukul gendang. Ia yang kesal langsung pergi. Tidak sabar ingin melawan Arjun. Memasukkan tangan ke sambal, lalu berbicara akan membunuh Arjun. Di sisi lain, keluarga Anjani diancam harus menikahi Adri. Di tengah perjalanan, mereka dihadang. Arjun berhasil membawa Anjani naik motor, menikmati pemandangan. Lalu tanya Anjani, hari itu apa ada menoleh? Anjani tidak mengakuinya. Arjun datang ke rumah Rajas, menamparnya. Kamu bohong, hari itu ia tidak menoleh. నేనేం చూడలేదు. గల్లీలో పోయి ఇట్లా వెనక తిరిగి చూడలే. Melihat Rajas yang dipukul, Anjani akhirnya mengaku. Hari itu ia ada menoleh. Akhirnya keduanya berpacaran. Tapi Adri tidak terima. Ia menyuruh orang mencari Arjun. Tapi ia tidak tahu siapa Arjun. Semua bawahannya kalah. Arjun menantang Morey dan Adri untuk bertarung dan melepaskan Anjani agar ia bisa bahagia. Morey marah. Ia tidak pernah diancam seperti ini. Bawa pisau, memukul Arjun. Tapi tak lama, pisau ada di lehernya. Ternyata Arjun sehebat itu. Bawahannya datang, ingin memukul Arjun. Tapi semua berhasil dikalahkan. Semua sangat kacau. Morey tercengang. Arjun berlari ke arahnya. Seluruh penduduk desa bersorak. Arjun menusuk pisau ke Morey. Ternyata ini semua hanya halusinasi. Morey bertobat.
meminta maaf ke penduduk desa. Tapi Adri tidak terima, bilang Anjani adalah pacarnya, tidak boleh ada yang membawanya pergi. Dengar ini, Arjun sangat marah. Pacarnya dipanggil sayang oleh orang lain. Ia memukul Adri, menendangnya. Adri mengambil pistol. Tapi siapa Arjun? Ia tetap bisa menghindar. Ia tendang tongkat ke tangan Adri, lalu memukulnya lagi. Tapi Adri belum menyerah. Bilang Anjani adalah pacarnya. Anjani yang dengar tidak senang. Yang ia suka adalah Arjun, bukan Adri. Ia mengambil pistol ingin bunuh Adri, tapi Arjun menahannya. Di saat keributan, pistol terlempar ke atas. Peluru ini tidak membunuh Adri, tapi membuatnya lupa ingatan. Ia melupakan Anjani. Arjun dan Anjani menjalani hidup bahagia. Film berakhir di sini.